Awal mula PT Coca-Cola mulai memasuki pasar Indonesia dan mulai dikenal oleh kalangan masyarakat pada tahun 1927. PT Coca-Cola Indonesia mulai bermitra bersama dengan Coca-Cola Amatil, CCA, yang merupakan jaringan pabrik pembotolan yang sudah bersertifikat melalui The Coca-Cola Company. Persebarannya di Indonesia yang semakin meluas kini semakin didukung oleh sebanyak 11 pabrik pembotolan dan sebanyak 9.000 karyawan yang tersebar di seluruh Nusantara dengan melayani sebanyak 400.000 lebih masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan Coca-Cola telah dinobatkan sebagai perusahaan multinasional yang sukses di Asia dalam daftar Fortune 500. Hal ini menjadi sebuah keuntungan dan peluang yang besar bagi perusahaan Coca-Cola dengan melakukan ekspansi ke Indonesia melalui strategi diferensiasi mereka. Dengan begitu, perusahaan Coca-Cola dapat mempertahankan konsistensi pada produk-produknya yang diproduksi dengan biaya rendah. Untuk dapat menguasai pasar Indonesia sebagai target utamanya, Coca-Cola Amatil Indonesia melakukan strateginya dengan menggunakan strategi transaksional. Konsep dari strategi ini dengan mengetahui respon masyarakat lokal dan integrasi global yang tinggi. Standar produk yang diciptakan oleh perusahaan Coca-Cola ini diciptakan sebagai formula rahasia milik perusahaan untuk dijual di seluruh dunia. Untuk menjaga konsistensi dari rasanya tersebut, formula yang telah dibuat tidak akan diubah tanpa adanya perizinan dari kantor pusat dikarenakan berkaitan dengan nilai inti produk dan inovasi dari produk yang telah diciptakan oleh perusahaan Coca-Cola agar dapat dibedakan dari para pesaing di luar. Begitu pula juga dengan kemasan botol yang telah diciptakan. Di samping itu, strategi ini dibuat karena Indonesia merupakan negara tropis. Maka dari itu sangat cocok produk yang dipasarkan oleh Coca-Cola di Indonesia sebagai minuman dingin di display cooler. Coca-Cola Indonesia menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods (FMCG) yang merupakan barang konsumsi yang berfokus pada komitmennya terhadap peningkatan kualitas produk agar dapat memberikan produk yang berkualitas serta dapat memberikan kepuasan yang baik terhadap konsumen di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan melakukan uji coba kelayakan produk yang berkualitas melalui standar sertifikasi halal dari MUI sejak tahun 1994 dan menggunakan bahan baku olahan dari pilihan teh asli Indonesia terbaik melalui pemberdayaan potensi hasil pangan petani Indonesia. Upaya keberlanjutan ini untuk meningkatkan pengembangan produk yang berkualitas baik. Salah satu inovasi dari produk yang telah diciptakan seperti Coca-Cola Zero dengan mengembalikan air setiap tahunnya untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, pemakaian teknologi pembotolan melalui Affordable Small Sparkling Pack (ASSP) dengan menggabungkan bahan material agar mengurangi pemakaian plastik hingga 40% dengan melakukan daur ulang botol plastik. Peresmian akuisisi yang dilakukan oleh Coca-Cola European Partner yang kini telah bergabung dengan Coca-Cola Amatil Indonesia yang telah resmi digunakan pada 10 Mei 2021. Ini penggabungan dua perusahaan yang diubah menjadi Coca-Cola Europacific Partnership menjadi simbol yang telah masuk ke dalam daftar perusahaan di Euronext Amsterdam, Bursa Efek New York, Bursa Efek London dan Bursa Efek Spanyol. Namun, pengoperasian Coca-Cola Europacific Partnership Indonesia tetap berada di bawah entitas PT Coca-Cola Bottling Indonesia dan PT Coca-Cola Distribution Indonesia, CEU Coca-Cola European Partners, yaitu Damian mendukung penuh strategi akuisisi tersebut sebagai pengembangan kapabilitas terhadap jangkauan konsumen di seluruh target wilayah operasionalnya. Dengan begitu dapat membantu dalam membangun pertumbuhan melalui inovasi minuman dengan pilihan yang berkualitas. Kesepakatan yang dilakukan oleh Coca-Cola Europacific Partners terhadap penjualan saham yang akan meningkatkan potensi pasar Coca-Cola European menjadi 2 kali lipat lebih besar. Hal ini menjadi peluang yang besar bagi perusahaan dengan mendapatkan sebanyak 300 juta konsumen baru melalui jangkauan terminister termasuk Indonesia. Coca-Cola Amatil juga memiliki persebaran sebanyak 32 fasilitas produksi di beberapa wilayah yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Fiji, Indonesia, dan Papua Nugini. Akuisisi yang dilakukan oleh Coca-Cola justru akan membuat perusahaan dapat semakin berkembang pesat. Setelah resmi diakuisisi, Coca-Cola Amatil mengalami lonjakan saham sebesar 16% menjadi 12,50 dolar Australia pada saat penutupan perdagangan.
Sedangkan saham Coca-Cola Rupacific Partners meningkat sebesar 8,5% menjadi 35,25 euro di awal perdagangan di London. Dari jumlah nilai transaksi akuisisi perusahaan Coca-Cola Rupacific Partners mencapai 6,6 miliar dolar AS atau sekitar 97 triliun